Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yatim, kembali lagi di Jawamiul Kalim bersama saya Bima Arya Wicaksana. Gimana nih kabarnya semua? Semoga baik-baik aja ya, serta senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa tasyukur kita atas kehadirat Allah Rabbi, yang mana Allah lah yang telah memberikan kita rizki tanpa henti, dan Allah pula yang selalu memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Tak lupa pula, marilah kita curahkan sholawat bertangkaikan salam kepada junjungan kita mutahariban alam, yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minaz zulumati ilan nur, yang mana beliaulah yang telah membimbing kita dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang benderang seperti ini, dari zamannya penuh dengan kebodohan hingga zamannya penuh dengan ilmu pengetahuan seperti ini. Sobat Yatim yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwasannya pada bulan ini, pada hari ini bertetapan dengan bulan Muharram. Kenapa sih dinamakan bulan Muharram? Kan haram-haram itu artinya suatu perkara yang tidak diperbolehkan ya. Iya benar gitu. Karena pada saat itu, pada zaman dulu itu orang Arab itu tidak memperbolehkan untuk berperang. Makanya dinamakan bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu sebelumnya itu namanya bulan Safar awal, karena dekat dengan bulan Safar gitu. Dinamakan bulan Muharram karena diharamkan orang untuk berperang pada saat bulan itu. Jadi orang Arab itu mengatur konsep nih, ada bulan yang dihalalkan untuk berperang, ada bulan yang diharamkan untuk berperang gitu. Kita ketahui bahwasanya bulan Muharram ini banyak sekali memiliki makna-makna di dalamnya gitu. Salah satunya itu ialah semangat perjuangan. Nah, kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad itu bertekad gitu, pengen hijrah dari Mekah ke Madinah itu pada tanggal 1 Muharram. Beliau bertekad pada tanggal 1 Muharram untuk memperjuangkan agama Islam di luar kota Mekah, yaitu di kota Madinah. Kita kulik kembali, kita ingat kembali historis bahwasanya Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kata Sayyidatina Aisyah itu radhiyallahu an, bahwasanya dulu tuh Nabi tuh seneng banget gitu. Kenapa senengnya gitu? Karena dulu jumlah umat Nabi itu pada saat itu udah mencapai 70 orang gitu. Nah, dari 70 orang itu dikasih keahlian tuh masing-masing tuh sama Allah, mulai dari persenjataannya, berpedangnya gitu, dan lain-lain gitu. Akan tetapi tidak henti-hentinya gitu, tidak henti-hentinya kaum kafir Quraisy itu karena takut Muslim itu menjadi besar, akhirnya dia terus melancarkan serangan gitu, terus menindas kaum muslimin agar tidak berkembang gitu. Akhirnya para sahabat ngadu nih ke Nabi gitu, ngadu atas tindakan yang dilakukan oleh para kaum kafir Quraisy pada saat itu. Kata Nabi, sesungguhnya aku telah diberitahu bahwasanya tempat kalian hijrah itu di Yasrib gitu. Maka barang siapa yang hendak keluar, pergilah ke Yasrib. Itu kata Nabi. Nah, Yasrib itu kalau sekarangnya itu kota Madinah namanya. Akhirnya singkat cerita, para sahabat pergi tuh ke Yasrib atau ke Madinah. Mereka pergi semua bergegas, prepare semua. Nyampe di sana berangkat secara bergelombang gitu, ganti-gantian. Ketika sampai di sana, mereka semua disambut oleh orang-orang Madinah, kaum Ansor, dan dikasih tempat perlindungan oleh mereka semua gitu. Dan dari beberapa riwayat yang sahih gitu, bahwasanya diceritakan pada saat itu Sayyidina Abu Bakar itu melihat nih kaum muslimin nih pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah. Kepengen nih Sayyidina Abu Bakar gitu. Akhirnya ngadu ke Nabi, bilang ke Nabi bahwasanya Sayyidina Abu Bakar itu pengen hijrah ke Madinah. Kata Nabi, jangan tergesa-gesa dulu Abu Bakar, katanya. Aku belum memperoleh izin dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan Nabi menjawab kayak gitu, Sayyidina Abu Bakar membalas jawaban Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar, apakah kamu juga menginginkannya gitu, hijrah ke Madinah? Kata Nabi, iya gitu, saya juga ingin gitu.
Akhirnya dari situ Abu Bakar menangguhkan dirinya untuk menemani Nabi Muhammad hijrah ke Madinah gitu. Sebelumnya itu beliau itu beli onta tuh 2 gitu dan dirawat selama 4 bulan gitu. 4 bulan setelah itu kan karena berita Nabi Muhammad ini pengen hijrah ke Madinah gitu sama Sayyidina Abu Bakar, terdengar nih kabar Nabi hijrah tuh ke Madinah ke orang kafir Quraisy nih. Akhirnya pede nih kaum kafir Quraisy nih, pede bahwasannya jangan-jangan nih si Muhammad ini punya sahabat nih di luar Mekah gitu, punya sahabat di luar Mekah dan mereka mengumpulkan kekuatan di luar Mekah gitu. Akhirnya karena kepedean para kaum kafir Quraisy itu melakukan sebuah perkumpulan di Darun Nadwa gitu. Nah, Darun Nadwa ini dulunya itu rumahnya Qusay bin Kilab gitu. Ini dijadikan tempat perkumpulan para kaum kafir Quraisy merencanakan segala sesuatu cara pada saat itu. Nah, jadi rencananya itu dari kaum kafir Quraisy itu dari setiap kabilah itu mengambil satu pemuda yang kuat, dipilihin tuh, diambilin satu-satu yang kuat, seleksi, dikasih pedang satu-satu sama kaum kafir Quraisy, ditugaskan untuk membunuh Nabi pada saat itu gitu. Akhirnya karena rencana ini tahu nih, malaikat Jibril tahu rencana kaum kafir Quraisy nih. Kaum kafir Quraisy tahu rencana malaikat Jibril itu tahu rencana kaum kafir Quraisy. Akhirnya malaikat Jibril lapor nih ke Nabi, diperintahin Nabi bahwasanya disuruh hijrah ke Madinah gitu. Dan ketika malamnya itu jangan tidur di tempat tidurnya Nabi gitu. Karena Nabi tahu pengen dibunuh, diancam pengen dibunuh, Nabi itu nggak gentar gitu semangatnya untuk memperjuangkan agama Islam. Kan kalau misal kita mah ketika kita punya tujuan gitu, kita punya impian gitu, tapi orang lain tuh ngehina kita gitu, ngehujat kita gitu, kita kan langsung down gitu, langsung kena mental illness lah gitu. Tapi kalau Nabi enggak gitu, Nabi itu karena semangatnya besar gitu untuk memperjuangkan agama Islam, akhirnya Nabi pun berangkat ke Madinah. Sebelum itu Nabi itu mengatur strategi gitu sebelum berangkat ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk pada malam itu tidur di tempatnya Nabi gitu. Akhirnya pada hari H-nya gitu, pada hari Nabi pengen hijrah ke Madinah, datanglah nih kaum kafir Quraisy nih ke kediamannya Nabi Muhammad SAW dan masuk ke kamarnya. Pas dibuka selimutnya tuh di tempat tidurnya Nabi gitu kan, Nabi kan nggak boleh buat tidur di tempat tidurnya pada malam itu, terus digantikan sama Sayyidina Ali. Pas dibuka tempat tidurnya, kata kaum kafir Quraisy, lah kok bukan Nabi gitu, pas yang tidur di dalamnya itu. Akhirnya pas tahu di tempat tidurnya itu bukan Nabi Muhammad, mereka semua kaum kafir Quraisy semua itu merencanakan untuk pergi ke mengejar Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar pada saat itu. Akan tetapi para kaum kafir Quraisy ini tidak sampai mengejar Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar pada saat itu. Nah, setelah Abu Bakar dan Nabi Muhammad itu melewati perjalanan yang melelahkan, tibalah mereka di Quba. Nah, Quba itu daerah di dekat kota Madinah pada saat itu gitu. Daerah yang di dekat kota Madinah. Nah, ketika Nabi Muhammad itu sampai sama Sayyidina Abu Bakar sampai di sana, mereka membangun masjid di sana gitu dan mengatur tugas-tugas dakwahnya gitu. Terus sekalian melaksanakan sholat Jumat pada waktu itu, dan Nabi di situ pada keadaannya itu menjadi khotib pada saat sholat Jumat itu. Kenapa sih Nabi Muhammad itu gitu ya, jadi pertanyaannya kenapa sih Nabi Muhammad itu sama Sayyidina Abu Bakar itu gak langsung masuk aja gitu ke kota Madinahnya gitu. Kenapa gitu kan, bisa aja Sayyidina Abu Bakar gitu sama Nabi Muhammad itu masuk ke kota Madinah. Ternyata Nabi Muhammad itu mendirikan masjid, terus mengatur tugas-tugas dakwah gitu dan melaksanakan sholat Jumat di sana. Ternyata Nabi Muhammad itu menunggu tuh kedatangannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga, dan juga para perempuan-perempuan dari Bani Hashim gitu. Akhirnya setelah para perempuan Bani Hashim telah tiba dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga datang gitu, Nabi langsung berangkat nih masuk ke kota Madinah gitu. Ketika masuk kota Madinah, langsung disambut sama penduduk kota Madinah. Sampai ada yang bilang, sini Nabi gitu, main ke rumahku, sini Nabi datang ke rumahku gitu. Karena
Nabi menjawab, aku bakal datang ke rumah umatku ketika onta ini berhenti di salah satu rumah umatku. Jadi ketika onta ini berhenti gitu, ketika onta ini berhenti di salah satu rumah umatnya Nabi, maka rumah itulah yang bakal didatangi oleh Nabi. Jadi seperti itu perjuangan Nabi, semangat perjuangan Nabi untuk memperjuangkan agama Islam. Kita tahu semua bahwasanya Nabi itu memperjuangkan agama Islam sampai ditingkupin batu, sampai tumit kakinya berdarah, dilemparin kotoran, diludahin sama orang gitu. Tapi Nabi tidak pernah putus, tidak pernah hilang api semangatnya untuk memperjuangkan agama Islam pada saat itu gitu. Sobat yatim yang dirahmati Allah, dan kita ketahui juga bahwasanya pada bulan Muharram ini tahun 2021 ini bertetapan juga dengan bulan Agustus, yang mana di bulan Agustus ini mengingatkan kita kepada pahlawan-pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia. Mereka semangat memperjuangkan Indonesia gitu, tanpa ada ragu gitu. Walaupun banyak rintangan, walaupun banyak dinding-dinding yang menghalangi gitu, tapi mereka mempunyai semangat yang kuat, tekad yang kuat untuk menjaga dan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mana contohnya salah satu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ialah pria kelahiran pada tanggal 24 Januari 1916 gitu. Dan beliau ini diangkat menjadi panglima sekaligus jenderal termuda pada tanggal 18 Desember 1945. Nah, jadi Jenderal Sudirman ini sering sekali mengikuti pelatihan-pelatihan kemiliteran gitu, pelatihan-pelatihan untuk berperang gitu. Walaupun Jenderal Sudirman ini mempunyai penyakit tuberkulosis paru-paru gitu, tapi Jenderal Sudirman ini penyakit Jenderal Sudirman itu tidak dijadikan penghalang untuk Jenderal Sudirman dalam berhenti memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Akhirnya pada singkat cerita Jenderal Sudirman itu meninggal karena penyakitnya yang diderita gitu, bukan karena pernah ditangkap penjajah gitu, bukan karena ditembak penjajah gitu. Karena pada saat itu Jenderal Sudirman itu selama berperang itu nggak pernah sama sekali itu tertangkap oleh penjajah gitu, karena ada amalan yang diamalkan oleh Jenderal Sudirman, mana yaitu dawamul wudu gitu. Jadi Jenderal Sudirman itu nggak pernah ketangkap sama penjajah sama sekali, itu karena mengamalkan yang namanya dawamul wudu. Jadi ketika Jenderal Sudirman itu mempunyai hadas, wudu lagi, wudu terus menjaga wudunya gitu, sampai Allah pun menjaga Jenderal Sudirman sehingga tidak sampai tertangkap oleh para penjajah gitu. Nah, sobat yatim yang dirahmati Allah, dari dua cerita di atas, dari dua cerita yang saya sebutkan tadi, mulai dari tujuan Nabi itu memperjuangkan agama Islam yang semangatnya tidak pernah berhenti gitu memperjuangkan agama Islam, dari Jenderal Sudirman gitu yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia gitu. Kita bisa mengambil contoh. Ketika kita mempunyai tujuan, ketika kita mempunyai impian gitu, yang pertama yang harus ditancapkan itu adalah semangat atau tekad yang kuat gitu. Kalau misalnya percuma dong kalau misalnya pengen sesuatu tapi nggak punya semangat gitu, sama aja gitu, bohong gitu. Nah, ketika sudah mempunyai semangat yang kuat, tekad yang kuat gitu, harus dibarengi dengan yang namanya pergerakan gitu, ya, atau dinamakan dengan usaha gitu. Jadi dua ini tuh harus seimbang gitu, harus seimbang. Yang namanya melakukan harus semangat, terus bekerja juga gitu, melakukan yang namanya usaha. Seperti itu. Percuma kalau misalnya punya semangat yang kuat nih, contoh misalnya, saya pengen punya mobil gitu, saya pengen punya rumah yang gede gitu. Tapi cuman semangatnya aja yang punya gitu, kerjaannya malah rebahan di rumah gitu, tidur-tiduran di rumah, nggak ada yang namanya misalnya kerja gitu, melakukan usaha untuk mencapai tujuannya gitu. Nah, ketika dua itu udah seimbang, ketika kalian berproses berusaha untuk mencapai tujuan kalian gitu, pasti ada aja nih manusia-manusia atau orang-orang nih yang menjadi penghalang buat kalian, entah itu kalian dihina, entah itu kalian dijelek-jelekan, dicaci maki gitu. Ya emang seperti itu, karena pepatah bilang seperti ini, semakin tinggi sebuah pohon, maka semakin tinggi pula angin yang menghantam pohon itu gitu. Jadi nggak usah risau gitu, nggak usah takut gitu. Jangan biarkan opini orang lain itu merusak suara yang ada di dalam diri kamu. Seperti itu. Jadi terus aja
Gak usah pedulikan omongan-omongan orang lain. Apabila ada orang lain yang membicarakan kamu, ingat nih, apabila ada orang lain yang membicarakan kamu, berarti tandanya kamu itu lebih populer dari dia gitu. Kalau misalnya ada orang yang ngehina kamu gitu, berarti tandanya itu kamu itu derajatnya lebih tinggi dari dia gitu. Kalau misalnya ada bahkan sampai memusuhi kamu gitu, berarti tandanya kamu itu lebih tangguh dari dia. Seperti itu. Jadi nggak usah takut gitu, nggak usah cemas gitu atas perlakuan orang lain. Terus aja semangat gitu. Nah, ketika kalian sudah berusaha memperjuangkan tujuan kalian, pasti aja tuh selalu datang masalah-masalah yang besar tuh. Pasti selalu datang masalah-masalah yang besar. Ketika kalian mempunyai masalah yang besar, ketika kalian didatangi sebuah masalah yang besar, jangan pernah sekali-sekali menceritakan masalah kamu ke orang lain. Karena kenapa gitu? Karena 8% orang itu gak peduli dengan 8% orang itu senang gitu kalian itu punya masalah gitu. Dan 91%-nya itu ketika kalian punya masalah itu terus kalian cerita ke orang, 91%-nya itu orang gak peduli dengan cerita kamu gitu. Dan 1%-nya lagi itu adalah orang yang peduli dengan kamu. Bahkan 1% ini tuh nggak ada gitu, nggak ada yang mau mendengarkan cerita kamu gitu. Jadi ketika kalian mempunyai masalah yang besar, jangan cerita ke orang lain, tapi bilang ke masalah yang besar itu bahwasanya aku punya Allah yang maha besar, kayak gitu. Nah, ketika kalian didatangi masalah besar, capek gitu, coba ambil sejadah, lakuin sholat minta pertolongan sama Allah gitu. Ya karena ini sesuai teori di surat Al-Fatihah gitu ayat 4 bahwasanya iya karena budua iya karena stain gitu. Aku beribadah dulu gitu, na'budu dulu, ibadah dulu, baru nastain gitu, meminta pertolongan. Jadi ketika kalian ingin minta pertolongan ya udah ibadah dulu gitu, baru sholat dulu gitu, baru meminta pertolongan gitu. Berdoa gitu sama Allah biar dimudahin tuh urusannya gitu. Ketika doa kalian itu nggak dikabulkan gitu, sebenarnya itu bukan nggak dikabulkan gitu. Ini jangan suudzon ya. Jangan suudzon sama Allah ketika doa kalian itu nggak dikabulkan. Akan tetapi bukan nggak dikabulkan, tapi Allah itu mengabulkan doa kalian itu ketika tepat pada waktunya itu. Bukan nggak dikabulin gitu. Dulu ketika saya ngaji sama guru saya, kata guru saya itu ada 3 doa. Yang mana ada doa yang langsung dikabul sama Allah, ada doa yang dikabul misalnya seminggu kemudian atau sebulan kemudian gitu. Nah ini yang saya maksud nih, apa yang saya maksud bahwasanya doa dikabulkan ketika tepat pada waktunya gitu. Dan ada doa yang menjadi tabungan kalian ketika di akhir kelak nanti. Jadi jangan pernah berputus asa dalam berdoa. Bukan harus semangat doang tuh untuk mencapai tujuan, tapi harus semangat pula untuk berdoa gitu kan. Kata Allah, wala ta'asu min rauhillah gitu. Janganlah kamu berputus asa di rahmatnya Allah gitu. Karena ketika kalian berdoa itu tuh Allah sedang mencucurkan rahmatnya kepada kamu gitu. Jangan takut gitu, jangan takut doa kalian itu enggak dikabulkan. Kan Allah juga bilang di surat Al-Baqarah ayat 186 wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun gitu. Jadi kata Allah, ketika kamu ditanya Muhammad gitu, ketika kamu ditanya wahai Muhammad kepada hamba-hambaku tentang aku gitu, bilang ke dia gitu bahwasanya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an gitu. Aku mengabulkan segala permohonan hambaku ketika hambaku berdoa kepadaku. Ingat tuh, garis bawahi, ketika hambaku berdoa kepadaku gitu, bukan jika gitu, tapi ketika berdoa kepada hambaku, maka disitulah doa kalian itu dikabulkan gitu. Jadi nggak usah takut gitu, doa kalian itu nggak dikabulkan gitu. Pasti Allah kabulin gitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala di surat Ad-Duhannya. Bahwasanya Tuhan kalian gitu, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan pula tidak akan membencimu gitu. Jadi nggak usah takut, Allah tuh nggak pernah offline gitu. Allah tuh nggak pernah offline gitu. Allah tuh selalu online. Allah tuh selalu memerhatikan kita gitu di setiap cara. Allah tuh tahu perjuangan kalian gitu. Allah tuh tahu semangat kalian dalam berdoa. Jadi
nggak usah gitu, nggak usah berputus asa dalam berdoa gitu, semangat terus dalam berdoa gitu, nggak usah menyerah gitu, karena pasti Allah akan mendengar doa kalian gitu. Allah nggak tidur. Jadi ketika kalian mempunyai tujuan, terus berusaha, terus bergerak gitu, jangan pernah berputus asa dalam berdoa, insya Allah tujuan kalian pun akan tercapai gitu. Nah, maka dari itu terus berjuang, jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pula mencoba untuk menyerah. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Semua yang saya perkataan tadi, semua yang saya sampaikan tadi itu saya kembalikan ke diri saya juga gitu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.